Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Pertemuan sebelumnya, Ibu telah membahas materi terkait ciri-ciri dan hakikat sosiologi sebagai ilmu. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang fungsi dan peran sosiologi dalam mengkaji gejala sosial yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu agar kalian nantinya dapat menjelaskan apa saja fungsi dan peran sosiologi untuk mengkaji gejala sosial yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Yuk kita pelajari bersama anak-anak. Anak-anak, yang perlu kalian ingat bahwa fungsi sosiologi itu ada 4 macam fungsi ya. Yang pertama ada fungsi sosiologi dalam penelitian. Yang kedua ada fungsi sosiologi dalam pembangunan. Yang ketiga ada fungsi sosiologi dalam perencanaan sosial. Dan yang keempat ada fungsi sosiologi dalam pemecahan masalah sosial. Yang pertama yaitu fungsi sosiologi dalam penelitian. Sebelumnya kita sudah tahu ya bahwa di dalam kehidupan masyarakat tentunya sering tuh terjadi masalah-masalah sosial. Dan dalam setiap masalah-masalah sosial yang terjadi tersebut, tentunya kita ingin mengetahui ataupun memperoleh kebenaran data tentang penyebab terjadinya masalah-masalah sosial tersebut. Agar pada akhirnya kita bisa menemukan solusi terhadap masalah sosial yang sedang terjadi. Nah, disinilah pentingnya kita melakukan suatu penelitian. Seperti halnya masalah sosial di dalam kehidupan masyarakat, adanya cara untuk mencegah kenakalan remaja, dan juga cara untuk mengatasi masalah pengangguran. Selain itu, contohnya nih, ada masalah sosial berupa pelacuran. Di mana kalau kita ingin mendapatkan data tentang faktor yang menyebabkan seseorang itu mau menjadi seorang pelacur, maka kita harus melakukan penelitian secara langsung, melakukan observasi secara langsung, serta melakukan wawancara serta langsung kepada para pelacur yang ingin kita teliti tersebut ya anak-anak. Nah, dengan melakukan penelitian tersebut, tentunya kita akan mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan seseorang itu mau menjadi seorang pelacur. Dan dengan demikian, kita pasti akan mendapatkan solusi agar tidak terjadi lagi yang namanya pelacuran ataupun dalam menangani permasalahan kenakalan remaja, masalah pengangguran, dan lain sebagainya ya. Jadi dengan adanya melakukan suatu penelitian ini, maka nanti dapat memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, itu ya anak-anak. Namanya sosiologi berfungsi dalam penelitian. Yang kedua yaitu fungsi sosiologi dalam pembangunan. Nah, sebelumnya kita perlu ketahui ya bahwa yang namanya pembangunan ini adalah perubahan yang sengaja dilakukan oleh masyarakat untuk menciptakan kondisi yang lebih baik dari keadaan yang sebelumnya dan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, fungsi sosiologi dalam pembangunan di sini adalah untuk memberikan data-data sosial dalam tahap-tahap pembangunan yang akan dilaksanakan tersebut. Bisa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai kepada proses evaluasi anak-anak. Pada tahap perencanaan ini diadakan suatu identifikasi kebutuhan masyarakat. Sedangkan tahap pelaksanaan nantinya diadakan pengawasan terhadap kekuatan sosial dan perubahan sosial di masyarakat. Sedangkan pada tahap evaluasi ini dilakukan analisis dampak sosial dari pembangunan yang dilakukan. Contohnya nih, ketika ada pembangunan jalan tol untuk memperlancar arus lalu lintas ya, di mana dalam hal ini fungsi sosiologi dalam adanya pembangunan jalan tol tersebut yaitu untuk memberikan data-data tuh
tentang bagaimana perencanaan pembangunan jalan tol tersebut, bagaimana proses pelaksanaannya, dan bagaimana adanya pembangunan jalan tol tersebut dapat berjalan dengan baik dan dapat berguna bagi kehidupan masyarakat. Nah, itu ya anak-anak, maksudnya sosiologi berfungsi di dalam pembangunan. Selanjutnya, ini ada fungsi sosiologi dalam perencanaan sosial. Nah, perencanaan sosial di sini maksudnya adalah kegiatan untuk mempersiapkan individu di dalam masyarakat dengan tujuan untuk mengatasi kemungkinan-kemungkinan timbulnya masalah sosial yang ada di dalam masyarakat. Anak-anak, sebelumnya kita sudah tahu ya, bahwa di dalam kehidupan masyarakat pasti akan terjadi yang namanya perubahan sosial ataupun perubahan-perubahan di dalam masyarakat yang berkaitan dengan nilai, norma, ataupun pola-pola perilaku. Nah, di mana adanya perubahan sosial tersebut itu tidak selamanya tuh membawa dampak positif bagi masyarakat. Tetapi adanya perubahan sosial juga dapat membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Jadi, sebelum perubahan sosial tersebut tuh membawa dampak negatif bagi masyarakat, disinilah pentingnya fungsi sosiologi untuk melakukan suatu perencanaan sosial terlebih dahulu. Melakukan tindakan antisipatif terlebih dahulu, agar adanya perubahan sosial yang membawa dampak negatif tersebut tidak sempat tuh terjadi ataupun tidak sempat dialami oleh masyarakat anak-anak. Nah, contohnya gini, adanya perubahan sosial di dalam bidang komunikasi. Di mana kalau dulu kita berkomunikasi itu dengan menggunakan surat ya. Dan ketika kita menggunakan surat dalam berkomunikasi, tentunya membutuhkan waktu yang sangat lama dalam proses penyampaiannya. Nah, pada akhirnya manusia pun mulai berpikir tuh tentang bagaimana ya caranya agar kita bisa berkomunikasi dengan cara yang mudah, dengan cara yang cepat, dan manusia pun pada akhirnya menciptakan tuh tentang penemuan-penemuan baru ya, yaitu penemuan handphone sebagai alat untuk berkomunikasi. Nah, adanya penemuan handphone tersebut tentunya tidak selamanya membawa dampak positif, tetapi juga bisa membawa dampak negatif bagi masyarakat anak-anak. Nah, sebelum adanya dampak negatif tersebut terjadi di dalam kehidupan masyarakat, disinilah fungsi sosiologi dalam melakukan suatu perencanaan sosial. Di sini, sosiologi itu akan mengarahkan manusia agar melakukan tindakan-tindakan preventif ataupun tindakan-tindakan antisipatif agar jangan sampai ada orang yang menggunakan handphone sebagai alat untuk melakukan tindakan kriminalitas ya. Seperti misalnya nih, menggunakan handphone sebagai alat untuk melakukan penipuan online, judi online, prostitusi online, dan lain sebagainya anak-anak. Nah, itulah ya yang dimaksud dengan sosiologi berfungsi dalam perencanaan sosial. Selanjutnya, ini ada fungsi sosiologi dalam pemecahan masalah sosial. Sebelumnya kita sudah tahu ya bahwa sosiologi itu berbicara tentang masyarakat, membahas tentang masyarakat, dan di dalam kehidupan masyarakat, tentunya kita sudah tahu bahwa ada banyak sekali terjadi masalah-masalah sosial. Seperti misalnya nih, adanya masalah sosial kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, LGBT, tawuran antar pelajar, dan lain sebagainya. Di mana dalam setiap masalah sosial tersebut, kita harus mengetahui apa sih faktor penyebabnya dan bagaimana cara mengatasi masalah sosial tersebut. Di sini, sosiologi akan berusaha untuk mencari tahu apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya masalah sosial tersebut, anak-anak. Selain itu, sosiologi juga akan berusaha untuk mencari tahu apa sih dampak positif maupun dampak negatif terjadinya masalah-masalah sosial yang ada di dalam kehidupan masyarakat.
Sehingga pada akhirnya sosiologi itu akan berusaha untuk mencari tahu cara untuk mengatasi permasalahan sosial tersebut. Nah, dalam pemecahan masalah sosial ini ada 3 metode ya. Yang pertama ada metode antisipatif, di mana tindakan yang sifatnya mencegah serta mempersiapkan untuk sesuatu yang mungkin terjadi. Yang kedua ini ada metode represif. Itu tindakan yang dilakukan untuk membuat jera seseorang yang melanggar aturan di masyarakat dengan memberikan suatu hukuman atau sanksi. Dan yang ketiga ada metode restitusif, yaitu tindakan pemberian penghargaan kepada seseorang yang menaati hukum. Nah, jadi itu ya anak-anak, di mana sosiologi berfungsi dalam pemecahan masalah sosial. Oke anak-anak, selanjutnya kita masuk ke peran sosiologi. Yang perlu kalian ingat bahwa sosiologi ini memiliki 4 macam peran. Yang pertama, sosiolog sebagai ahli riset. Yang kedua, sosiolog sebagai konsultan kebijakan. Yang ketiga, sosiolog sebagai praktisi. Dan yang keempat, sosiolog sebagai guru atau pendidik. Oke, yang pertama itu sosiolog sebagai ahli riset. Nah, maksudnya di sini adalah sosiolog itu mencari data tentang kehidupan sosial di masyarakat. Di sini tugasnya itu mencari data tersebut dengan melakukan suatu penelitian ilmiah yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk pihak-pihak yang berwenang, seperti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sendiri, atau mungkin masyarakat dari luar, atau mungkin juga dimanfaatkan oleh pemerintah. Kemudian, data yang sudah didapat tadi itu akan menjadi suatu karya ilmiah yang nantinya dapat berguna untuk pengambilan keputusan dalam memecahkan masalah-masalah yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, anak-anak, di sini peran sosiolog itu harus mampu menjernihkan berbagai anggapan keliru yang berkembang di masyarakat. Dari hasil penelitiannya, sosiolog itu harus dapat menghadirkan kebenaran-kebenaran agar dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh kekeliruan dalam masyarakat itu dapat dihindarkan. Contohnya gini, misalnya laporan penelitian yang ditulis oleh sosiolog tentang desentralisasi pembangunan sebagai upaya mengurangi kesenjangan sosial nih, antara masyarakat kota dan desa. Nah, ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan berdasarkan hasil laporan penelitian tersebut, maka angka kesenjangan sosial sudah menurun. Maka disitulah sosiolog itu sudah berkontribusi melalui penelitiannya, ya. Nah, maksudnya itu bagaimana, Bu? Jadi misalkan kita sebagai peneliti atau sosiolog tadi, anak-anak, itu melakukan penelitian dengan tema pembangunan antar masyarakat kota dan desa. Maka terjadi ternyata kesenjangan sosial antara masyarakat kota dan desa. Contohnya itu dari segi pembangunan ya, yang mana di kota itu fasilitasnya misalnya sudah lengkap, mulai dari sekolah yang sudah ada AC-nya, atau ruang perpustakaannya, laboratorium, dan lain sebagainya. Sedangkan fasilitas di desa itu masih sangat minim nih anak-anak. Misalnya hanya sebatas ruangan kelas, ruangan guru, dan halaman sekolah. Nah, maka apa solusinya? Solusinya yaitu dengan cara desentralisasi pembangunan, yaitu pusat pembangunan itu dilakukan oleh desa tersebut, tidak hanya berpusat kepada kota saja. Nah, jadi ketika laporan penelitian itu sudah ada, nah pemerintah itu mengambil atau menjadikan laporan penelitian tersebut untuk mengupayakan mengurangi kesenjangan antara masyarakat kota dan desa ya. Ketika pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan berdasarkan hasil laporan tersebut, maka ternyata betul tuh, angka kesenjangan sosial antara masyarakat desa dan kota mulai turun. Nah, jadi itu ya anak-anak, peran sosiolog sebagai ahli riset. Yang kedua ini ada peran sosiolog sebagai konsultan kebijakan.
Jadi anak-anak, dari hasil riset dan kajian sosiologi ini membantu memperkirakan pengaruh kebijakan sosial yang mungkin terjadi ya nanti. Nah, dari hasil-hasil penelitian, sosiolog itu dapat memprediksi apa yang akan terjadi, dampak apa yang akan timbul, dan bagaimana cara-cara untuk mengatasinya. Nah, kebijakan itu diambil dengan harapan dapat menghasilkan pengaruh atau dampak yang diinginkan tentunya. Jadi ketika ada sebuah perencanaan sosial atau kebijakan sosial, nah sosiolog di sini itu membantu untuk menjadi konsultan. Apakah kebijakan tersebut akan sesuai? Apa yang akan terjadi ketika kebijakan tersebut diaplikasikan ke dalam masyarakat? Di sini anak-anak, peran sosiolog itu sebagai konsultan ini tugasnya untuk mengarahkan, untuk memandu, dan juga memberikan nasihat kepada para eksekutor. Disinilah diperkirakan tuh bagaimana pengaruh kebijakan sosial yang mungkin terjadi. Nah, artinya bagaimana? Artinya begini. Keputusan kebijakan sosial adalah suatu ramalan ya, kayak suatu ramalan yang mana kebijakan itu diambil dengan suatu harapan akan menghasilkan pengaruh atau dampak yang kita inginkan. Misalnya gini nih anak-anak, misalnya ketika kita merencanakan A dengan dampak A. Nah, itu kan yang kita inginkan ya. Tetapi sering juga terjadi kebijakan yang kita ambil tidak sesuai dengan harapan ya. Biasanya sering itu terjadi. Kita tadi maunya A, tapi malah yang terjadi B. Atau mungkin yang terjadi malah Z. Yang jauh dari dugaan kita anak-anak. Nah, inilah dia sosiolog sebagai konsultan kebijakan. Nah, contohnya nih, ada pengusaha kelapa sawit misalnya ingin merelokasi sebagian warga ke tempat lain secara layak karena kampungnya akan dibeli untuk industri sawit. Nah, di sini sosiolog itu sebagai konsultan yang tugasnya mengarahkan, memandu, dan juga memberikan nasihat. Itu mengarahkan atau memberikan pertimbangan tuh kepada pengusaha sawit. Bagaimana jika si pengusaha tetap memindahkan warga ke tempat lain nih? Atau bagaimana jika si pengusaha itu tidak melakukannya? Dan kemudian, jika pun melakukan relokasi, bagaimana caranya? Kemudian apa saja resiko yang akan ditanggung ketika relokasi tadi sudah terjadi anak-anak? Nah, di sini berarti sudah jelas ya, bahwa sosiolog itu memberikan panduan, memberikan arahan kepada masyarakat. Misalnya nih, contoh lain Ibu contohkan. Misalnya ada kebijakan pemerintah DKI Jakarta untuk menggusur pemukiman kumuh di bantaran sungai, yang katanya itu bisa mengurangi resiko banjir. Nah, apakah memang betul seperti itu? Bagaimana nanti dampaknya bagi orang-orang yang tinggal di pemukiman itu, anak-anak? Kalau memang tinggal sih oke ya, kalau dipindahkan itu nanti ada tempatnya lagi. Tapi bagaimana dengan mata pencarian mereka? Karena kan mata pencarian mereka itu ada di pemukiman tadi. Nah, itulah yang dikatakan tugas sosiolog sebagai konsultan kebijakan ya anak-anak. Jadi mengarahkan dan juga memberikan nasihat. Yang ketiga, ini ada peran sosiolog sebagai praktisi. Nah, selain sebagai ahli riset dan konsultan kebijakan, sosiolog ini dapat terlibat dalam kegiatan perencanaan dan juga pelaksanaan dalam kegiatan masyarakat anak-anak. Jadi bukan cuma meneliti dan konsultan saja ya, tetapi sosiologi ini juga dapat ikut andil tuh untuk membuat perencanaan bahkan sampai melakukan pelaksanaan kegiatan masyarakat. Dengan memberi saran-saran baik dalam penyelesaian berbagai masalah hubungan masyarakat, masalah moral ini juga bisa dilakukan oleh seorang praktisi anak-anak. Selain itu, sosiolog sebagai praktisi itu juga bekerja sebagai ilmuwan terapan. Maka di sini itu, para sosiolog tersebut dituntut untuk menggunakan pengetahuan ilmiahnya dan mencari nilai-nilai tertentu
seperti efisiensi kerja atau efektivitas suatu program atau kegiatan masyarakat. Contohnya gini anak-anak. Misalnya pemerintah memiliki program transmigrasi dalam rangka menunjang pemerataan pembangunan dan mengurangi angka kemiskinan di desa. Nah, di sini peran sosiolog itu sebagai teknisi itu diberikan tugas tuh untuk melakukan sosialisasi program agar calon transmigran paham dan merasa legowo nih jika mereka dipindah. Nah, itulah yang akan dimainkan sosiolog sebagai eksekusi kebijakan. Yang artinya, kita sebagai konsultan kebijakan, kita memberikan arahan dan nasihat. Namun di sini kita sudah turun tuh ke lapangan dan sudah menjadi pelaksana dari kebijakan tersebut. Ketika pemerintah sudah memberikan kebijakan A, maka kita melakukan sosialisasi, melakukan pendekatan mengenai kebijakan A tadi kepada masyarakat. Kemudian kita juga melakukan pendekatan supaya masyarakat itu mengikuti kebijakan A yang sudah diatur oleh pemerintah dan menjelaskan dampak dari kebijakan dan mengapa kebijakan tersebut dilaksanakan. Namanya juga sosialisasi ya anak-anak, itu sudah dijelaskan nantinya. Nah, itulah anak-anak bahwa peran sosiolog sebagai praktisi. Dan yang terakhir, ada peran sosiolog sebagai guru atau pendidik. Nah, di sini misalnya bisa guru atau dosen ya anak-anak. Di sini sosiolog itu berdiri di depan kelas, mengajar para siswa atau mahasiswanya tentang materi-materi yang berkaitan dengan sosiologi. Kemudian peran sebagai pendidik ini juga bisa tuh dilakukan dengan bimbingan. Misalnya ketika kuliah lapangan ya, ini nanti ketika kalian itu sudah menjadi mahasiswa. Adanya penelitian juga atau juga tugas akhir anak didik ini bisa ketika kalian ini SMA. Selain itu anak-anak, peran sosiolog ini sebagai pendidik tidak sekedar tuh untuk menyampaikan bahan ajar saja, tetapi juga memberikan contoh melalui kehidupannya sebagai seorang manusia. Artinya, ibu ini menyampaikan materi-materi sosiologi, mulai dari definisi sosiologi, apa saja sih yang kita pelajari dalam sosiologi, kemudian bagaimana terjadinya ilmu sosiologi tadi, dan sebagainya. Yang kemudian, apa dampaknya ketika kita belajar sosiologi? Nah, ibu menyampaikan materi-materi tersebut kepada kalian. Selain itu, ibu juga memberikan contoh real nih, atau contoh yang memang benar-benar terjadi di dalam kehidupan masyarakat sekitar kita. Nah, di sini nanti pendidik itu juga akan membimbing kita dalam penelitian atau tugas lapangan atau dalam pembuatan karya ilmiah mengenai masyarakat yang berhubungan dalam sosiologi. Nah, itu ya anak-anak, jadi peran sosiologi sebagai guru atau pendidik. Oke anak-anak, sekian ya pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang Ibu berikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Kalian harus tetap semangat dalam belajar dan selalu jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.